Saya ingin investasi saham berkembang menjadi minimal 1 miliar dalam 15 tahun ke depan. Saat ini saya memiliki dana 10 juta saja untuk membeli saham. Apakah hal itu mungkin? Di video kali ini mari mengutak-atik kira-kira bagaimana caranya menyentuh angka 1 miliar dengan investasi saham dan saham-saham apa saja yang memiliki potensi mewujudkan hal itu. Sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi setiap kali Investor Receh mengupload video baru. Selamat datang di channel Investor Receh. Hasil dari perhitungan sederhana tanpa memperhitungkan inflasi menunjukkan bahwa untuk menyentuh 1 miliar kita perlu menyiapkan dana awal 10 juta, investasi 1 juta setiap bulan selama 15 tahun dengan return rata-rata 18% per tahun. Bagaimana jika 1 juta per bulan terasa berat? Teman-teman cukup tambahkan jangka waktu lebih lama. Misalnya dengan 500.000 per bulan, teman-teman bisa mencapai 1 miliar dalam waktu 18 tahun. Sekarang pertanyaannya, apakah saham bisa memberikan return 18% setiap tahun? Tentunya bisa, asal teman-teman memilih saham yang tepat dan telah teruji setidaknya dalam 15 tahun ke belakang. Sekarang mari kita tengok saham-saham apa saja yang dalam 15 tahun terakhir memiliki rata-rata pertumbuhan saham di atas 18% per tahun. Saham-saham ini saya pilih secara acak, tapi semuanya merupakan saham-saham blue chip dengan kinerja keuangan yang baik. Saham ini saya hitung dari pembukaan 2005 hingga pembukaan 2020, jadi kira-kira 15 tahun ke belakang. Sebagai catatan, besarnya return yang akan saya hitung hanya berdasarkan capital gain dan tidak termasuk keuntungan dari dividen yang mungkin dibayarkan oleh beberapa saham ini. BBRI memiliki rata-rata return 19,93% dalam 15 tahun terakhir. Dari harga 288 pada 2005 menjadi 4.400 di awal 2020. BBCA memiliki rata-rata 23,14% per tahun dari harga 1.475 per saham di 2005 menjadi 33.475 per saham di awal 2020. UNVR ternyata juga memiliki rata-rata pertumbuhan 18,51% per tahun dihitung dari level 665 di 2005 menjadi 8.500 di 2020. Cepin memiliki rata-rata pertumbuhan cukup besar, 37,6% per tahun jika dihitung dari harga Rp55 di 2005 hingga Rp6.600 per saham di awal 2020. Sebagai catatan, saham-saham tadi memiliki kenaikan saham yang stabil selama bertahun-tahun. Jadi hindari saham-saham yang naik puluhan bahkan ratusan persen hanya dalam waktu beberapa tahun saja. Karena saham yang naik banyak dalam waktu singkat bisa turun cepat juga dalam waktu singkat. Memang agak sulit untuk memilih saham-saham yang returnnya di atas 18% saat ini karena hampir semua saham-saham blue chip sedang dalam masa koreksi besar-besaran, ditambah saham-saham bagus lainnya seperti Indofood CBP misalnya yang belum ada 15 tahun di bursa, maka tidak saya hitung. Tapi setidaknya itu tadi adalah contoh beberapa saham yang bisa teman-teman pilih untuk 15 tahun ke depan. Baik BBCA hingga CPIN, semuanya merupakan saham-saham blue chip dengan kapitalisasi pasar yang besar. Ingat, performa masa lalu tidak selalu sama dengan masa depan. Saham-saham tadi bisa saja memiliki return rata-rata lebih tinggi pada 15 tahun ke depan, tapi juga bisa lebih rendah. Jika teman-teman perhatikan, return di atas adalah return yang saya hitung dari awal 2005 hingga awal 2020. Seperti yang kita tahu, IHSG sedang koreksi cukup dalam dari awal 2018. Dengan kata lain, return saham-saham tadi bisa lebih tinggi jika perang dagang dan virus corona tidak terjadi. Belum lagi jika ditambah dengan pendapatan per tahun dari dividen. Jika sudah mantap dengan investasi saham, maka teman-teman juga harus membiasakan diri dengan ketidakpastian. Saya punya beberapa tips untuk teman-teman. Pertama, selalu diversifikasi portfolio dengan beberapa saham yang berada di dalam sektor yang berbeda. Belilah saham-saham yang berada di sektor yang selalu dibutuhkan, seperti sektor perbankan, manufaktur, dan telekomunikasi. Diversifikasi sangat berguna ketika salah satu saham yang dimiliki ternyata performanya tidak sesuai ekspektasi, saham yang lain masih bisa membackup portfolio. Masalah lain, jika teman-teman hanya memiliki 500.000 per bulan, dana tersebut tidak akan cukup untuk membeli saham-saham tadi. Misalnya UNVR yang saat ini satu lotnya sekitar 750 ribuan. Apalagi semakin tinggi saham, maka harganya semakin mahal. Dana 500.000 per bulan tidak akan cukup untuk membeli satu lot. Teman-teman tidak akan bisa rutin setiap bulan membeli saham yang sama, apalagi jika ada beberapa saham di dalam portfolio.
Solusinya, jika dana bulanan tidak mencukupi untuk membeli saham yang sama, teman-teman tidak perlu memaksakan untuk beli setiap bulan. Teman-teman bisa mengumpulkan dana beberapa bulan hingga cukup untuk membeli satu lot. Teman-teman juga bisa membeli saham-saham incaran setahun sekali. Jadi misalnya alokasi dana teman-teman 500.000 setiap bulan, kumpulkanlah dahulu dana tersebut hingga di tahun berikutnya teman-teman sudah memiliki dana 6 juta untuk tambah posisi. Begitu seterusnya setiap tahun. Apalagi dengan membeli saham setahun sekali dalam kondisi IHSG yang turun terus seperti sekarang, teman-teman bisa terhindar dari stres berlebihan dan malah bisa membeli di harga bawah jika IHSG terus turun dalam beberapa tahun ke depan. Jika teman-teman takut salah pilih saham, teman-teman bisa mempertimbangkan membeli reksadana saham yang lebih aman dan murah, karena produk reksadana saham isinya terdiri dari beberapa saham pilihan manajer investasi. Kekurangan reksadana saham adalah return yang lebih rendah dan return tahunan yang terpotong untuk biaya manajer investasi. Nah, bagaimana teman-teman? Perhitungan return di atas akan sangat bervariasi tergantung dari dana yang digunakan, saham yang dibeli, dan lamanya investasi. Semakin mudah, maka teman-teman memiliki waktu lebih lama untuk mengembangkan dana investasi. Ditambah saat ini merupakan saat yang tepat untuk memulai investasi saham karena saham-saham blue chip sedang mengalami koreksi. Semoga video ini bisa memberikan pandangan kepada teman-teman. Klik like jika suka, bagi ke sosmed, dan jangan lupa subscribe.